menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Yesaya 26 ayat 12 berbunyi demikian. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukan bagi kami. Nah, untuk mengalami damai sejahtera yang sejati, ketika kita hidup benar, ketika hati kita bersih dan bebas dari segala kejahatan, sekalipun kita sedang dalam pergumulan hidup yang berat, sekalipun kita tinggal di tengah situasi yang teruk, tetapi kalau kita tetap menjaga hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan, maka damai sejahtera yang sejati
akan kita rasakan. Jadi langkah paling mudah dalam mengalami damai sejahtera adalah menerima Tuhan Yesus Kristus ke dalam hidup Anda. Garanti Anda akan mengalami damai sejahtera yang sejati. Marilah kita mengalami damai sejahtera pada hari ini sambil kita menyembah Yesus. Amin. Marilah kita mulakan ibadah kita dengan salam. Tuhan berserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah Kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, kita diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Diberi kuasa Raja mulia menaklukkan musuh.
Allah Maha Kuasa, berilah kami anugerah untuk menanggalkan perbuatan kegelapan dan memakai senjata terang sekarang semasa hidup fana ini, di mana anak-Mu Yesus Kristus telah datang kepada kami dalam kerendahan besar, supaya pada akhir zaman, apabila Dia datang kembali dalam keagungannya yang mulia untuk menghakimi orang yang hidup dan orang mati, kami akan bangkit kepada hidup kekal melalui Dia yang hidup dan memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah, sekarang dan selamanya. Amin. Pembacaan pertama pada pagi ini diambil daripada kitab Mazmur 103 ayat 6 hingga 14. Mazmur 103 ayat 6 hingga 14. Pujilah Tuhan, hai jiwaku dari Daud. Ayat 6. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ayat akhir. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 3 ayat 16 hingga 21. Yohanes pasal 3 ayat 16 hingga 21 di bawah tajuk Percakapan dengan Nikodemus bersama kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Ayat 16. Kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahawa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus.
Wow, hari ini adalah permulaan musim yang kita semua nantikan setiap tahun, yaitu Adventus. Adalah suatu musim penantian yang berlangsung selama 4 minggu untuk mengingati orang-orang Kristen yang menantikan kedatangan Yesus Kristus dengan penuh harapan. Jadi Adventus dirayakan oleh umat Kristen di seluruh dunia sebelum tibanya hari Kristus, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Jadi musim ini adalah musim yang terbaik untuk merenungkan kebaikan Tuhan dan mengajar anak-anak kita tentang kelahiran ajaib, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Jadi diharapkan musim ini dengan pandemi COVID-19 akan menarik hati kita untuk merenungkan karya agung Tuhan, mengapakah Yesus lahir, dan bersedia untuk menyambut ke arah tahun pengharapan yang baru. Jadi tahun ini kita akan mulai menyambut musim penantian ini pada hari ini 29 November 2020 sehingga malam sebelum Christmas 24 Desember 2020. Penantian apa? Apakah yang kita nantikan? Kita akui bahwa kita melalui hari-hari yang sungguh mencabar, hari-hari yang menakutkan, hari-hari yang tiada pengharapan, hari-hari yang penuh dengan pergumulan. Apakah Anda sedang mengalaminya? Maka penantian kedatangan Tuhan yang Maha Penyayang kali yang kedua. Raja Daud, raja yang hebat, mengatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan melimpah kasih setia. Mazmur 103 ayat 8. Beberapa minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan yang maha kekal, Tuhan maha hadir, Tuhan maha kuasa, menyatakan sifat maskulinnya. Namun di sebaliknya ada sifat kepribadian Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar, serta berlimpah kasih setia dalam Dia melayani karena manusia ciptaannya. Nah, hari ini saya ingin kongsikan 2 poin. Dan saya ingin kongsikan sesuatu yang benar terjadi dalam pengalaman di poin yang kedua. Jadi poin yang pertama, Allah sayang umat yang percaya. Allah sayang umat yang percaya. Nah, sebagai umat yang percaya, ayat ini amat bernilai kepada kita. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ayat ini bernilai bagi kita, berharga bagi kita. Karena Tuhan adalah penyayang dan pengasih, memberikan implikasi kepada kita bahwa benar kenyataan ayat ini. Yohanes 3 ayat 16. Saya harap Anda semua sudah hafal ayat ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saat Mazmur 103 ayat 8 kata, Tuhan adalah penyayang pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Dan sekali lagi ia diteguhkan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, Tuhan tahu bahwa manusia di dunia ini melakukan banyak dosa dan pelanggaran terhadap Dia. Penghakiman tetap datang seperti yang kita telah dengar dalam khotbah bertemakan Tuhan Maha Adil. Tapi apa yang ingin ditunjukkan dalam Mazmur ini menjelaskan bahwa Tuhan sayang kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Saya lihat Mazmur 103 ayat 9 hingga 10. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimbal dosa kita dan tidak dibalasnya kita setimbal kesalahan kita. Nah, Anda masih ingat kisah anak bungsu yang hilang? Di mana bapaknya
menerima kepulangan dia dengan tangan yang terbuka. Yang berdosa ialah anak bungsu itu. Tetapi bapa yang berlari ke arah anak bungsu itu untuk menerima kembali kepulangannya. Jadi segala kesalahan yang kita lakukan yang tidak berkenan padanya, dia tidak hukum kita setimbal dengan dosa kita, dan dia tidak mendendam kita setimpal dengan kesalahan kita. Lihat ayat 11 hingga 12. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jadi penantian kedatangan Tuhan yang Maha Penyayang kali yang kedua, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang dikasihi oleh Bapanya, menyatakan kasih dan sayang kepada kita. Dalam 1 Yohanes 4:10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita, dan Ia telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sayang kepada kita sebagai umat yang percaya. Maka berpeganglah harapan kepada Yesus Kristus yang mengasihi dan menyayangi kita. Apakah hanya pada umat yang percaya kepadanya disayangi oleh Tuhan? Bagaimana dengan umat yang tersesat? Poin yang kedua, Allah sayang umat yang tersesat. Sekali lagi kita ulang, Mazmur 103 ayat 9, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Nah, manusia adalah ciptaan Allah sendiri. Allah mencipta manusia serupa dan segambar dengan Allah. Seharusnya setiap manusia ada hubungan akrab, persekutuan akrab dengan Allah. Tetapi karena DOSA bermula daripada manusia pertama, menyebabkan umat ciptaan Tuhan tersesat dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi apakah Tuhan sayang kepada umat yang tersesat? Nah, pernah dengar kisah perumpamaan tentang domba yang hilang? Dalam Matius 18 ayat 12 hingga 13. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pergunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas ke-99 ekor yang sesat. Jadi apa maksud ayat ini? Walaupun hanya seekor domba sesat, si gembala sanggup mencari yang sesat itu. Jadi jika ada di antara manusia tersesat, apakah Bapa yang di surga tidak mencarinya? Lihat ayat 14, Matius 18 ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Ayat ini jelas, saudara. Bapa di surga tidak mau satu orang pun tersesat. Kenapa? Karena Tuhan juga sayang kepada umat yang tersesat. Persoalannya, siapakah umat yang tersesat
pada akhir zaman ini? Nah, saya ingin kongsikan sesuatu yang benar berlaku pada minggu lalu. Dan ini memberikan kesan kepada persiapan khotbah saya tentang ini. Tepat pada masanya, cara Tuhan berkarya. Nah, pada Jumat 20 November 2020 pada jam 9.45 pagi, saya dengan rekan saya Freddy pergi ke Midtown. Sepatutnya kami pergi ke Litat untuk membeli beras, tetapi singgah di Midtown untuk pergi ke bank. Semasa saya undur kereta untuk di tempat parking, Freddy nampak lambang salib di sebuah restoran. Jadi dia terkejut dan saya mencari-cari di mana salib itu berada. Beberapa kali saya mengatakan, di mana mbak? Mana mbak salib yang kau nampak ini? Tuh, nah, dia bilang. Maka oleh karena saya pergi bank, maka saya turun dari kereta dan berjalan ke arah restoran itu. Dan saya melihat satu lambang salib pada rak makanan. Nah, saya tidak berani ambil gambar dekat karena saya takut toke restoran itu marah. Maka saya pergi ke bank. Balik daripada bank, saya berjalan juga ke arah restoran untuk melihat semula salib itu. Dan saya melihat salib yang melengkung dari sudut sisi. Saya tidak tahu sama ada toke restoran itu perasan atau tidak wujud lambang salib itu. Saya juga berpikir, kalau toke restoran itu mau hias rak makanannya, kenapa dia tidak hias habis? Hanya bagian itu saja dilihat. Dan selepas itu saya masuk dalam kereta dan Freddy ambil gambar dari jarak yang dia lihat. Dan semasa kami keluar dari tempat itu, kami bercerita dan mengeluarkan kata-kata gurauan. Kami berkata, siapa mau keselamatan, datanglah ke restoran itu dan kamu akan selamat. Dan kemudian kami lupa sebentar tentang salib itu. Nah, selepas kami beli beras, kami balik ke gereja, packing barang. Pada jam 1 petang, kami bersiap untuk menghantar bakul makanan kepada 64 keluarga di hutan Mawar. Bagi Anda yang tinggal di Mawar, ia di belakang Bukit Mawar. Dan di sana ada banyak orang tinggal. Dan pada hari itu, 64 keluarga yang dikatakan belum pernah mendapat makanan kita hantar. Nah, setiba kami dalam hutan itu pada jam 1:30 petang, dengan perjalanan yang agak kasar, yang agak licin, karena hujan sebelumnya, apabila sampai saja turun saja daripada kereta, kami semua berkumpul, saya dengan tenang berkata, saya mau berkongsi sesuatu kepada Anda semua. Jadi saya kongsi 3 perkara. Yang pertama, saya mengatakan bahwa bakul makanan ini adalah berkat Tuhan. Dan kita harus belajar bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, berkat Tuhan ini harus dikongsi bersama dengan orang lain yang tiada makanan. Kalau Anda ada dapat beras yang banyak, kalau Anda terjumpa keluarga yang begitu susah mendapat makanan, kongsikan kepada mereka. Seperti mana kami mengatakan bahwa berkat ini diberikan orang untuk dikongsikan kepada Anda. Dan yang ketiga, saya mengatakan berjudi, merokok, atau main game telepon bimbit harus dihentikan atau ditinggalkan. Karena uang boleh digunakan untuk membeli makanan pada masa susah ini. Nah, sebaik saja saya kongsikan ini, saya terdengar suara mengatakan, sekarang berdoa untuk mereka melepaskan berkatku kepada mereka. Suara itu datang dari sebelah kanan. Kawan saya Freddy berdiri di sebelah kiri, jauh sedikit dari saya, 1 meter lebih dari saya. Tidak patut suara itu suara Freddy, karena saya kenal suara Freddy. Nah, sebelum saya berdoa, sememangnya
saya merasakan damai sejahtera yang memenuhi jiwa saya. Jadi saya berdoa, saya katakan, Bapa yang di surga. Nah, doalah, berdoa untuk perkara yang sudah saya sebutkan. Nah, ketika saya berdoa tentang berkat Tuhan, di bagian berkat Tuhan, saya diperlihatkan tong beras yang berlimpah, tidak pandai habis. Setiap kata-kata doa itu cukup jelas dan terang, kuat untuk didengari oleh 64 keluarga, termasuk tim kami yang ada 7 orang. Dan saya akhiri doa saya dalam nama Tuhan yang Maha Esa. Amin. Apabila saya cakap amin, seluruh tempat itu mengatakan amin dengan suara kedengaran begitu kuat, memecah bunyi hening di dalam hutan itu. Nah, apabila kami sampai di tempat itu, sesungguhnya damai sejahtera memenuhi hati dan jiwa saya untuk berbicara. Saya tidak pernah berkongsi sesuatu atau berdoa kepada orang bukan Kristen sepanjang menghantar bakul makanan. Berbeda dengan Kristen. Kalau Kristen, memang saya akan kongsikan firman Tuhan dan berdoa untuk mereka. Tetapi kalau bukan Kristen, saya tidak akan berkongsi apa-apa. Apapun berdoa. Tapi biasanya saya berhati-hati. Saya tengok kiri kanan. Namun Jumat petang itu sangat berbeda. Namun saya belum sadar maksud sebenar hal itu pada masa itu. Pada waktu malam, masa berehat di rumah, Freddy dan saya mengimbau kembali kisah salib di restoran itu dengan kejadian di hutan mawar itu. Penampakan salib di restoran itu memberi makna yang besar. Kemudian kami beri kesimpulan dalam apa yang kami lihat dan apa yang kami alami. Memberi makna yang besar, salib dinampak di restoran itu bahwa benar Yesus pernah berkata, Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan menampakkan salib itu. Pada mulanya tidak paham mengapa salib itu di situ. Apabila kami duduk dan mengimbau semula, jelas Tuhan Yesus menyertai. Dan yang lebih besar maksudnya, masanya untuk mengistiharkan kekuasaan dan kedaulatannya kepada bangsa yang tersesat. 64 keluarga ini bangsa yang tersesat, yang tidak kenal Tuhan. Nah, mengapa saya beri kesimpulan begini? Karena sepanjang tidur malam, dari malam Sabtu hingga Ahad pagi, poin Allah sayang umat yang tersesat berkali-kali dinampakkan tanpa henti. Sepertinya saya tidak tidur. Sepertinya saya sedang menulis khotbah saya. Sampai pagi, sampai saya bangun pagi. Dan pada pagi hari Ahad itu, saya menemukan ayat ini. Matius 18, 12, 13, 14. Ya, Yesus mengatakan, kalau seekor domba sesat, tidakkah dicari? Nah, Yesus memanggil saya dan Freddy, dan mungkin Anda, untuk mencari jiwa yang tersesat pada akhir zaman ini. Yang paling heranlah, bukan saya saja yang mengalami dan merasai sendiri pengalaman ini, tetapi rekan saya Freddy juga mengalami pengalaman yang sama. Jadi jelas cara Tuhan berkarya. Jadi kalau Anda mau tahu lebih atau mungkin yang saya tidak dapat ceritakan, Anda boleh bertanya dengan Freddy. Nah, pengalaman kami seperti pengalaman 2 murid di Emmaus yang secara berterusan menceritakan tentang Yesus orang Nazaret. Dalam Lukas 24 ayat 19 berkata,
apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret, dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Jadi inilah pengalaman pertemuan dengan Yesus secara nyata, secara real. Yang melihat, yang berbicara, yang berdoa, yang menyediakan berkat adalah Dia, Tuhan yang Maha Penyayang, Yesus Kristus, Tuhan kita. Maka, Wadan Patrus, apakah engkau tahu? Cikgu Janika, apakah engkau tahu? Puan Lisa, apakah engkau tahu? Melvin, apakah engkau tahu? Eldrin, apakah engkau tahu? Henry, apakah engkau tahu? Ici, apakah engkau tahu? Maria, apakah engkau tahu? Mary, my betrothed, you have the most beautiful eyes I've ever seen, and the sweetest smile. Don't be afraid. I'm the Lord's servant. Help us! Please! Lady, I believe your son is the promised king of his people. What is his name? His name is Jesus. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy Baptize me. has come to make you new? Mary, And he's this here. child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy would give sight to the blind man? Peter, Mary, where's my did son? you know that your baby boy would calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels try? And when you kiss your little baby, you kiss the face of God. Oh, Mary, did you know? My son. Mary, did you know? The blind will see, the deaf will hear, Is you. the dead will live again. Come out of him. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of Who are you? Mary, did you know? Tell me who you are. That your baby boy is Lord I am of Jesus. all creation. Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? And the sleeping child you're holding is the great I am.
minggu hadapan kita semua akan belajar. Apakah engkau tahu mengapa Yesus lahir 2000 tahun lalu? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena rancangan-Mu luar biasa, memberikan anak tunggal-Mu datang ke dunia untuk tujuan yang besar, mengasihi umat yang percaya dan umat yang tersesat. Kami berdoa agar pada masa kesukaran ini kami terus dapat merasakan kasih Tuhan, supaya kami kuat mengharungi cabaran 2020 ini. Dalam kami menantikan kepulangan anak Allah Yesus Kristus, kami yakin bahwa Engkau sentiasa menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pengakuan iman rasuli. Bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Jika Anda tidak dapat meyakinkan mereka, kasih bingung mereka. Sekarang saya ingin membingungkan Anda semua dengan pengumuman hari ini. Pertama, seperti yang saya umumkan pada minggu lalu, sekali lagi saya ingin mengingatkan Anda semua bahwa pada bulan Desember kita akan mengadakan perjamuan kudus dalam talian pada 6 Desember dan 20 Desember. Yang kedua, sumbangan bulan misi Daesis akan berakhir pada esok Isnin 30 November. Jadi lakukan dengan segera yang sepatutnya. Yang ketiga, seperti biasa untuk pungutan persembahan dan persepuluhan, terus gunakan bus atau perbankan dalam talian. Atau Anda boleh menghubungi pejabat gereja. Oh, sekejap Pak. Halo, ya Wadan Patrus. Wadan Patrus mau buat apa? Datang gereja. Apa mau buat? Oh, hantar pungutan. Boleh, sila datang. Saya akan maklumkan kepada pengawal kita bahwa Wadan Patrus datang untuk menghantar pungutan. Terima kasih ya Wadan untuk panggilan ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Nah, Wadan Patrus telepon memberitahu bahwa dia menghantar uang pungutan persembahan dan persepuluhannya. Jadi kepada Anda boleh menghubungi pejabat gereja atau saya atau mana-mana staf bahasa Malaysia untuk datang menghantar uang persepuluhan persembahan Anda. Yang keempat, pengumuman yang sangat penting tentang perkawinan. Tiada nikah kudus semasa PKPB. Namun pada pasangan yang ingin berkahwin, sila buat temu janji dengan administrator gereja pada nombor ini untuk berjumpa dengan Canon James Lee. Akhir sekali, ya Yesus, kami memerlukan damai sejahtera-Mu dalam menghadapi pandemik ini. Berikanlah kami kekuatan untuk menempuhi ketakutan yang sedang melanda kami. Tuhan memberkati kita semua. Doa Tuhan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari.
Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Santosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya, kita diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku.